Jangan gara-gara kamu ingin jabatan ini, kamu hancurkan orang lain seakan-akan kamu hebat di depan orang yang banyak. Tapi seakan-akan lama-kelamaan kamu akan hancur sendiri dengan dirimu sendiri. Kenapa? Hai teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya di Pena Kreatif. Sebelum kita memasuki atau mendengarkan saya sebagai motivator. Nah, hari ini teman-teman, saya bukan untuk menggurui, bukan untuk menjadi seorang guru di dalam dunia maya, tetapi saya ingin berbagi ceria dengan teman-teman bahwasanya hidup adalah proses. Nah, hari ini kita akan membahas 2 item. Apa itu yang 2 itu? Yang pertama adalah api, yang kedua adalah batu es. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba apa itu tentang api, apa itu batu es. Kita hari ini akan membahasnya. Nah, teman-teman, kalau kita dengar sebuah api yang bisa membakar atau membuat hancur apa yang dia makan. Api ini adalah yang sangat berbahaya di dalam pertemanan, keluarga, dan masyarakat. Pada hari ini teman-teman, kita harus memahami apa makna dari api yang besar, yang kecil, dan yang sedang. Kalau api yang besar ini, kalau kita contohkan di dalam berteman, pertemanan kita akan hancur ketika kita ada masalah atau kesalahpahaman dengan teman kita. Ada seseorang yang memasuki, yang memberikan masukan yang tidak-tidak, maka kita akan hancur. Ini yang harus kita hati-hatikan. Kalau api yang sedang ini bisa kita dalam berteman membuat teman kita tidak mau berteman dengan kita. Tetapi bagaimana cara kita untuk memasuki kembali akan bisa kita baikkan lagi. Nah, yang ketiga, api yang sedang ini. Terkadang kita dalam berteman ini tidak ada masalah. Ada orang yang memasuki, yang iri dengki kepada kita, yang membuat kita akan dihancurkan oleh mereka yang ingin berteman dengan teman kita. Nah, inilah bahayanya api dalam kehidupan. Bisa menghancurkan orang. Karena berhati-hatilah teman-teman. Jangan mempunyai sifat api yang selalu membakar orang lain. Jangan pernah merasa sakit ketika kena bakar. Karena itu adalah perjuangan yang harus kamu jalan. Nah, apa pula dengan batu es? Batu es ini kalau kita lihat, yang kita cerna di dalam pemikiran kita hanyalah sebuah batu yang diisi air dan didinginkan. Menjadilah batu es. Nah, ini yang harus kita pahami pula teman-teman. Batu es ini kalau kita bawakan di dalam kehidupan, bahwasanya bisa mendinginkan di saat kita banyak masalah, di saat pertengkaran, di saat kita jatuh. Misalnya kita dalam berteman, kita sangatlah panik, tidak ada solusi yang bisa kita ambil lagi. Ternyata ada teman yang bisa mengingatkan kita, memberi masukan, memberi arahan,
di sanalah yang dikatakan seorang yang selalu mendinginkan hati dan pemikiran kita. Itulah batu es. Dia selalu mengingatkan dan sebagai pendingin atau penolong di saat kehancuran yang akan memanas. Nah, inilah yang perbedaannya antara api dengan batu es ini saling berlawan arah. Kenapa? Yang satu untuk menghancurkan orang, yang satu untuk menenangkan hati orang. Jadi saudara, mana yang akan saudara pilih? Apakah sifat seorang batu es atau sifat seorang api? Ini yang harus kamu ketahui saudara. Karena di dalam hidup ini kita tidak selalu mulus. Terkadang banyak orang yang ingin menghancurkan kita. Dan banyak pula orang yang ingin menolong kita. Silih berganti. Allah menciptakan itu ada siang, ada malam. Ada pagi, ada sore. Begitulah. Allah ciptakan berlawanan. Terkadang kita sudah mempunyai karir yang bagus. Teman kita belum. Disinilah sifat api yang akan datang. Kamu harus mempunyai sifat batu es. Yang selalu ada teman mengingatkan. Yang selalu memberi masukan. Jadi di dalam berteman itu, jangan disimpan sifat api yang selalu membara, membakar, atau membahayakan orang lain di kehidupan kita. Tanamkanlah di dalam diri kita itu sebagai penenang, penyejuk hati. Karena kalau kita tanamkan kebaikan di dalam hidup kita, maka Allah pasti akan balas kebaikan tersebut. Kadang-kadang kebaikan tersebut kita tanamkan kepada orang, belum tentu orang yang kita tolong itu akan menolong kita, tapi bisa lagi orang lain atau Allah yang mengutus orang untuk menolong kita. Jadi jangan tanamkan di dalam hidup sifat adu domba ini, karena sangat membahayakan dirimu, sangat menghancurkan dirimu. Bahwasanya proses itu tidak selalu menghancurkan orang lain supaya kita naik, tetapi nikmati sajalah proses yang akan kamu jalani. Kamu akan mendapatkan yang lebih bagus. Jangan gara-gara kamu ingin jabatan ini, kamu hancurkan orang lain seakan-akan kamu hebat di depan orang yang banyak. Tapi seakan-akan lama-kelamaan kamu akan hancur sendiri dengan dirimu sendiri. Karena apa? Karena kamu tidak mempunyai ilmu, kamu hancurkan orang yang berilmu ini dengan caramu yang tidak bagus. Kamu akan kesusahan dalam bekerja. Kamu akan kesulitan di dalam mengatur posisi atau strategi yang harus kamu kerjakan. Nah teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.